Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Oleh Rahmi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan membahas tentang topik dan kerangka karangan. Topik dan kerangka karangan merupakan langkah paling awal sebelum melakukan penyusunan karya ilmiah. Yang B, topik, tema, dan judul. Yang pertama, topik. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan, atau bisa disebut juga sebagai tahap awal dalam proses penelitian atau penyusunan karya tulis ilmiah. Ciri utama dari topik adalah cakupan atau suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih detail. Syarat topik yang baik dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi pembaca dan segi penulis. 2. Tema. Tema merupakan sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tema itu mempersempit atau membatasi topik. Dalam memilih tema perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, diketahui dan dikuasai oleh penulis. Yang ketiga, harus sempit dan terbatas. Yang keempat, untuk penulis pemula hindari topik yang kontroversial dan baru. Ketiga, judul. Judul merupakan penilaian atau jabaran dari topik yang diberikan untuk bahasan atau karangan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menyebutkan secara pendek isi. Fungsi judul. Yang pertama, merupakan identitas dari jiwa seluruh tulisan. Yang kedua, temanya menjelaskan diri sehingga menarik untuk membaca isinya. Yang ketiga, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang keempat, relevan dengan isi tulisan, maksud, masalah, dan tujuannya. C. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi karangan. Yang pertama, tidak mengolah ide sampai 2 kali. Yang kedua, menciptakan klimaks yang berbeda di setiap bab. Yang ketiga, mengingatkan penulis pada bahan materi sebagai sumber rujukan dan bahan. Yang keempat, dapat membaca ulang karangan yang sudah selesai. Yang kelima, dapat dilihat dari jelas wujud, ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, perumusan tesis dengan jelas. Yang kedua, menginventarisasi topik ke dalam subtopik secara maksimal. Yang ketiga, pengevaluasian semua topik yang telah dinilai keadaan tahapan. Yang keempat, tahapan 1 dan 2 dilakukan secara berulang agar maksimal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.